Kisah ini dimulai di sebuah kampung kecil, di mana langit pagi selalu tampak sedikit pucat. Di ujung jalan berbatu yang sering berubah menjadi kubangan saat musim hujan, berdiri sebuah rumah kayu rapuh. Di sanalah Ardi tinggal. Hidupnya sangat sederhana, bahkan serba kekurangan. Ibunya seorang penjahit kecil, sementara ayahnya telah lama pergi dan tak pernah kembali. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Ardi punya satu keyakinan yang tidak pernah pudar sejak kecil. Hidupnya pasti bisa berubah. Setiap hari sepulang sekolah, ia akan membantu ibunya menjahit atau mengantar pesanan dengan berjalan kaki. Di tengah langkah-langkahnya yang letih, ia selalu berbisik pada dirinya sendiri, "Suatu hari nanti, aku akan membuat hidup kami lebih baik." Hidupnya memang keras, tapi tekadnya jauh lebih keras lagi. Setelah lulus sekolah, dengan bekal uang seadanya dan sebuah tas kain yang sudah sobek di sudutnya, Ardi memberanikan diri merantau ke kota besar. Kota itu begitu ramai, begitu cepat, dan penuh persaingan sebuah dunia yang sangat berbeda dari desa kecil tempatnya tumbuh. Ia bekerja serabutan untuk bertahan hidup, pernah menjadi kuli angkut di pasar, pelayan warung, hingga penjaga parkir. Tidak ada satupun pekerjaan yang benar-benar stabil. Ia seringkali gagal, ditolak, bahkan pernah ditipu gajinya tidak dibayar. Pada suatu malam, setelah bekerja hingga larut, ia duduk di trotoar dengan tubuh penuh keringat dan pikiran yang kacau. Di titik terendahnya, justru ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya, keberanian untuk mencoba jalan yang baru. Dengan ponsel lamanya, ia mulai belajar hal-hal baru, dasar-dasar bisnis, pemasaran online, cara membangun usaha kecil. Di sela-sela jam kerjanya, ia mencatat, membaca, dan mempraktikkan apapun yang bisa ia kerjakan. Satu kalimat selalu terngiang di kepalanya. Tidak apa-apa mulai dari nol, yang penting terus berjalan. Dengan tabungan yang sangat terbatas, Ardi nekat membuka usaha kecil, menjual makanan rumahan secara online. Ia mencari resep sendiri, memasak sendiri, mengemas sendiri, dan mengantar pesanan seorang diri. Hasilnya, minggu pertama, ia hanya mendapat 3 pesanan. Minggu berikutnya, hanya 2, bahkan pernah tidak ada sama sekali. Tetangga kos menertawakan usahanya. Rekannya bilang, itu hanya buang-buang waktu. Tapi Ardi tetap bertahan. Ia terus memperbaiki rasa masakannya, belajar memotret produknya agar lebih menarik, dan melayani setiap pelanggan dengan sepenuh hati. Suatu hari, seorang pelanggan membuat video ulasan tentang masakannya. Tanpa diduga, video itu viral kecil-kecilan. Pesanan mulai berdatangan, 5, 20, lalu puluhan setiap hari. Ardi kewalahan, tapi hatinya dipenuhi kebahagiaan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan bahwa perjuangannya mulai menunjukkan hasil. Namun, badai belum berhenti. Di bulan ke-6, dapur sewa tempat ia memasak harus ditutup mendadak. Produksi terhenti total. Semua modalnya hampir habis. Ia kembali berada di ambang kehilangan segalanya. Malam itu, ia duduk sendirian di kamar kosnya, menatap langit gelap dari jendela kecil. Dadanya terasa sesak, namun satu kalimat melintas di pikirannya. Berhasil bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling tidak menyerah. Dan Ardi, ia memilih untuk tidak menyerah. Ardi memulai lagi dari nol. Ia meminjam dapur rumah temannya untuk sementara. Ia menawarkan promo Hilegilon untuk menarik pelanggan kembali. Ia bekerja hingga dini hari untuk mengejar pesanan yang menumpuk. Perlahan, usahanya kembali hidup. Perlahan, ia bisa mempekerjakan 2 karyawan. Perlahan, ia bisa membeli peralatan yang lebih baik. Dan suatu hari, tanpa ia sadari, ia telah memiliki dapur produksi sendiri. Sebuah toko kecil, dan lebih dari 10 karyawan yang menggantungkan hidup pada usaha yang dulu hanya ia bangun dari ponsel lama dan tekad yang tidak pernah padam. Ketika Ardi akhirnya pulang ke kampung halamannya, ia membawa ibunya pindah ke rumah baru yang jauh lebih layak. Tangis sang ibu pecah di pintu rumah baru itu. Ardi hanya tersenyum sambil memeluknya erat. Perjalanan dari nol itu tidak mudah. Penuh jatuh bangun, penuh air mata, dan penuh luka. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang membawanya tiba di titik tertinggi hidupnya. Ia percaya bahwa setiap langkah kecil, jika dilakukan terus-menerus, pada akhirnya akan mengubah segalanya. Pada akhirnya, Ardi menjadi lebih dari sekadar orang yang berhasil. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang yang juga sedang berjuang memulai dari nol. Dan ia selalu berkata pada siapapun yang bertanya tentang rahasia suksesnya, "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya tidak pernah berhenti." Terima kasih sudah menonton. Jika cerita ini menginspirasi kamu, jangan lupa untuk like, subscribe,
dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya.